terkait dengan OMSB, operasi militer, kemudian terkait dengan pasal 47 yang mana ada penambahan dari 10 bidang yang memang bisa ditempati oleh TNI aktif dari 10 menjadi 14. Kemudian masalah pensiun yang mana ada masalah keadilan. Jadi hanya 3 hal tersebut, dan tadi kami juga sudah menegaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami ya, itu salah satu pernyataan dari Ketua DPR RI yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Pernyataan ini menjadi menarik karena memang sebuah pernyataan yang disampaikan oleh tokoh pimpinan nasional atau Ketua DPR RI ini akan menjadi rujukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini menjadi menarik karena kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan sebuah negara merdeka yang memiliki ideologi Pancasila. Dan salah satu yang menarik adalah di pasal 4 itu memang berbunyi bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengisyaratkan bahwa negara Indonesia itu sebuah negara kerakyatan, yang artinya bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Namun kedaulatan ini juga dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa permusyawaratan atau perwakilan oleh pemimpin-pemimpin rakyat, pemimpin-pemimpin bangsa, ini memang harus memiliki sifat kebijaksanaan. Memang tidak mudah gitu untuk menjadi memiliki sifat kebijaksanaan atau menjadi sifat yang sangat bijaksana. Seperti kita tahu bahwa Indonesia merdeka ini sebenarnya sebuah harapan atau keinginan bahwa Indonesia memang harus menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Apa itu merdeka? Sebenarnya merdeka ini diambil dari satu kata Sangsekerta atau bahasa Kawi gitu ya, kuno. Ini diartikan sebagai rahib atau biku atau yang sangat bijaksana atau sangat alim. Itu arti dari mahardika gitu. Artinya bahwa ketika saat itu orang-orang biku atau pendeta ini merefleksikan sebagai orang yang sangat bijaksana, sehingga para pendeta ini atau para biku ini memiliki kedudukan yang terhormat dan mulia karena sifatnya yang sangat bijaksana. Bijaksana ini adalah merefleksikan bahwa dia itu membebaskan diri
dari berbagai bentuk ketidakadilan atau bentuk ketidaksetaraan atau ketidaksederajatan gitu ya. Ketidakadilan atas kehormatan juga atas kepemilikan sesuatu. Artinya orang-orang yang bijaksana harus bisa membebaskan dari ketidakadilan, dan baik itu keadilan kehormatan ataupun pemilikan atas sesuatu. Namun sifat bijaksana ini sebenarnya juga tidak hanya dimiliki oleh pendeta ataupun biku gitu ya. Karena ini memang harus dimiliki pemimpin dimanapun gitu. Ketika menjadi pemimpin negara, wakil rakyat atau pemerintah dan sebagainya, dia harus bijaksana daripada rakyatnya. Ketika dia menjadi keluarga, dia harus bijaksana di antara keluarganya. Ketika dia menjadi kelompok masyarakat yang mewakili masyarakat banyak, dia juga harus bijaksana. Itulah beberapa hal yang perlu ditegaskan gitu ya. Namun yang menjadi menarik adalah ketika ada pilihan mana pemimpin yang paling bijaksana. Ini ketika dicontohkan ada seorang yang sangat pintar gitu ya. Ketika dia itu diberi kesempatan untuk memimpin sebuah perusahaan atau sebuah usaha atau usaha negara, karena kepintarannya dia selalu mengambil kebijaksanaan atau keputusan sendiri tanpa melibatkan banyak orang gitu, dan dikerjakan dan berhasil gitu. Namun ada juga orang yang pandai berkomunikasi, dia bisa mempengaruhi pengikutnya gitu untuk membuat keputusan-keputusan gitu, dan keputusan itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh semua pengikutnya gitu. Namun di sini juga dirasa tidak menyenangkan semua pihak karena keputusan itu diambil oleh dia sendiri. Namun ada satu pihak juga yang ketika dia mengambil keputusan itu melibatkan banyak orang, termasuk mendengar suara rakyat. Akhirnya orang ketiga inilah yang dianggap bijaksana gitu. Dalam demokrasi maka ketika pengambilan keputusan itu mendengarkan suara rakyat gitu, aspirasi rakyat dan sebagainya, itulah dianggap bijaksana. Sekarang pilihannya tergantung kita masing-masing gitu. Apakah setiap yang kita lakukan gitu memang sudah melalui olah pikir yang sangat bijaksana gitu. Ada ketika Sokrates itu pernah bilang bahwa dia tidak mau menjadi sufi gitu ya. Sufi itu penerjemah penafsir penafsir agama dan sebagainya lah ya. Tapi nampaknya dia sebagai hujah atau penafsir ayat-ayat, tapi menjual belikan ayat untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan materinya gitu. Sehingga ini dinilai tidak bijaksana. Makanya si Sokrates bilang dia lebih baik tidak pengen menjadi sufi, tapi dia menjadi filsuf gitu, atau filosofis atau filsuf lah, yang itu adalah orang yang pengen mengejar kebijaksanaan. Itu yang pengen dicapai oleh Sokrates. Dalam hal ini adalah orang yang bijaksana atau tadi seorang sufi semestinya memang dia sudah lepas dari nafsu-nafsu duniawinya gitu. Dia lebih mementingkan kepentingan orang banyak gitu. Artinya apakah kebijakan yang kita ambil itu hanya menyenangkan sepihak atau menyenangkan orang banyak. Itu pilihan menjadi bijaksana. Jadi kalau dalam diri kita ini ada nafsu gitu ya, ada motivasi gitu, ada jiwa gitu, ada souls gitu ya, dan ada juga koneksi atau pikiran gitu. Kadang keputusan perilaku kita atau kebijakan yang kita ambil gitu hanya berdasarkan nafsu atau enggak, hanya untuk mementingkan kebutuhan duniawi atau kebutuhan sebagian orang atau banyak orang, itu perlu menjadi pertimbangan. Yang kedua, apakah pertimbangan atau kebijakan yang kita ambil ini sudah melalui kontemplasi, pemikiran, pengetahuan gitu, dan pengalaman yang komprehensif belum.
Dan yang ketiga yaitu dengan soul, dengan jiwanya gitu. Apakah yang kita ambil ini baik atau tidak gitu. Seperti juga ketika ada seorang pencuri gitu ya, dia selalu mencuri gitu, tapi hasil curiannya dikasihkan orang miskin gitu. Ini menjadi perdebatan, itu baik atau tidak gitu. Ini yang sulitnya untuk menjadi orang yang bijaksana. Tapi yang menjadi pedoman adalah bahwa ketika kebijakan yang itu kita ambil itu semestinya memang harus melampaui bahwa itu hasil kontemplasi, pemikiran, pengetahuan dan pengalaman yang luas dan juga berdasarkan nilai kebaikan untuk banyak orang, bukan untuk sebagian orang.